Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Ayun Anan, NIM 21650147 dan di kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2, yaitu tentang tugas cybercrime dan cybercloud. Yang tugas itu manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampaknya mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dampak keamanan cyber. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Kehilangan data. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Gangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasi normal suatu organisasi, baik itu dengan menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur TI. Kerugian keuangan. Keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, atau kerugian. Dampak keamanan cyber. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Hilangnya reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggaran atau mitra bisnis. Penyalahgunaan identitas. Serangan cyber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. Sanksi hukum. Organisasi yang gagal melindungi data pribadi atau rahasia dapat menghadapi sanksi hukum dan denda. Risiko dan dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Risiko dan dampak cybercrime pada organisasi. Risiko cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko cybercrime adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditunjukkan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cyber. Risiko dan dampak cybercrime pada pemerintahan atau negara. Risiko cybercrime pada pemerintahan atau negara. Risiko cybercrime adalah kemungkinan atau potensi terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi pemerintah atau negara. Dampak cybercrime pada pemerintah atau negara. Dampak cybercrime adalah konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadinya serangan cyber atau kegiatan kejahatan cyber terhadap pemerintah atau negara. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. Identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan kebijakan dan prosedur, proteksi dan pencegahan, deteksi dan tanggapan cepat, pengurangan risiko, pemulihan, evaluasi dan perbaikan, kemitraan dan kolaborasi. Pencurian identitas. Risikonya pencurian identitas atau menggunakan data orang lain dalam pengajuan pinjaman dana daring atau online. Dampaknya, total uang yang didapat tersangka atas kejahatannya identifi ini mencapai 350 juta rupiah. Pihak yang dirugikan: warga Komplek Yuka Pontianak Barat 40 orang, warga Sungai Rengas 20 orang, dan Pal 7 20 orang. Pencurian identitas. Risikonya membeli identitas individu asli yang dicuri pada salah satu web, kemudian menggunakan identitas tersebut untuk membuka rekening bank di berbagai lembaga keuangan dan kemudian mencuri uang. Dampaknya, korban mengalami kerugian setidaknya 3,3 juta US dollar atau sekitar 51,5 miliar.
Pihak yang dirugikan yaitu bank di berbagai lembaga keuangan Australia. Pencurian identitas, resikonya korban pencurian data nomor induk kependudukan atau NIK dan identitas, pemalsuan identitas menggunakan nama Rinaldi untuk melancarkan proses kredit mobil merek CRF, Yaris hingga Fortuner. Dampak hal itu membuat Rinaldi ditagih biaya langganan telepon oleh sebuah operator sebesar 50 jutaan per bulan, total kerugian 2,400 juta. Phishing, resiko platform pas menjual peralatan phishing pada peretas yang hendak menyerang pengguna internet lewat penipuan melalui email. Dampaknya, informasi yang dicuri itu kemudian bisa dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab untuk menguras uang dari para korban. Pihak yang dirugikan orang yang menerima email dengan lampiran file PDF atau tautan yang diarahkan ke situs lain. Phishing, resiko membuat tiruan website bank BNI dan menjual link tersebut. Dampaknya, link yang berhasil terjual sekitar 60 link phishing dengan keuntungan per bulan sekitar 17 juta sampai 20 juta. Pihak yang dirugikan bank BNI dan orang yang masuk ke web tersebut. Risiko Ramasauskas melakukan penipuan dengan teknik phishing via email. Pria parubaya itu berpura-pura menjadi perwakilan Quanta Computer, perusahaan asal Taiwan yang memang sering berbisnis dengan Google dan Facebook. Ramasauskas menggasak dana 23 juta dolar AS dari Google pada tahun 2013, lalu berlanjut mencuri 90 juta dolar AS dari Facebook pada tahun 2015. Total uang yang dibawa kabur oleh dia pun mencapai 121 juta AS atau sekitar 1,7 triliun. Malware, risiko spyware menyerang rumah sakit dan banyak pabrik seluruh dunia. Dampaknya, dalam 4 hari penyerangan serangan WannaCry telah melumpuhkan lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, termasuk perusahaan pesawat yaitu Boeing. Jika di total kerugian gara-gara ransomware, WannaCry sendiri berkisar sekitar 4-8 miliar US dollar atau sekitar 112,9 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan rumah sakit dan beberapa pabrik. Resiko menyamar sebagai perekrut perusahaan induk Facebook Meta untuk mengelabui pengguna agar bisa menyuntikkan malware di komputer mereka. Menyamar sebagai perekrut Meta, penyerangan menggunakan tawaran pekerjaan untuk menarik perhatian kepercayaan target. Dampaknya, penyerangan menggunakan tawaran pekerjaan untuk menarik perhatian dan kepercayaan target menyebabkan program apapun yang diinginkan ke dalam memori komputer korban. Pihak yang dirugikan yaitu calon karyawan. Ransomware, risiko sistem KSA diserang ransomware oleh Revil. Dampaknya, serangan ransomware ke sistem KSA berdampak pada 1.500 perusahaan yang terdapat di berbagai negara. Revil meminta tebusan ke KSA senilai 70 juta dolar AS atau sekitar 1 triliun jika menggunakan nilai kurs saat ini dalam bentuk Bitcoin. Ransomware, risiko grup peretas spesialis ransomware Sidinovibia alias Revil mencuri data pelanggan Travelex sebesar 5 GB. Dampaknya, Sidinovibia meminta Travelex uang tebusan sebesar 6 juta dolar AS atau sekitar 88 miliar rupiah. Setelah negosiasi, Travelex akhirnya membayar 2,3 juta dolar AS atau sekitar 34 miliar rupiah untuk mendapatkan kembali datanya. Pihak yang dirugikan Travelex. Kemudian, risiko grup peretas bernama Darkseid menyerang sistem kolonial Pipeline menggunakan ransomware. Dampak terhentinya operasi karena serangan ransomware membuat pasokan bahan bakar terganggu dan harganya meningkat. Pihak yang dirugikan yaitu perusahaan pengelola pipa penyalur minyak sulingan di Amerika Serikat, Colonial Pipeline. Hacking, resikonya Anonymous Indonesia mendeteksi ikatan cendekiawan Muslim Indonesia. Dampak, beberapa hari kemudian situs pribadi ketua ITSMI, Jimny Asyidikwe juga ikut diretas. Pihak yang dirugikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Risiko peretasan terhadap situs web Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI oleh seorang hacker bernama Skiptex. Dampaknya, Skiptex ia mengganti situs KPAI dengan sebuah pesan yang memperingatkan KPAI untuk memperbaiki keamanan situsnya sebelum berbicara soal game. Pihak yang dirugikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Perang hacker Indonesia dan Australia. Dampaknya, situs web resmi Badan Intelijen Australia sempat tumbang selama beberapa saat. Tak lama, sekelompok orang yang mengaku sebagai Anonymous Australia melancarkan serangan balik. Hasilnya, situs-situs
milik KPAI, Polri, Garuda Indonesia, dan juga Sempadon. Pihak yang dirugikan situs-situs Australia dan situs milik KPK, Polri, dan Garuda Indonesia. Serangan DDoS. Resiko serangan yang dilakukan oleh Yahweh terhadap website Kaskus di tahun 2008. Dampaknya kasus tidak bisa diakses dan juga dikorup. Penyerangan ini bisa menyebabkan tweet-tweet yang sudah dibuat harus dikunci oleh pihak administrator kasus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, maka administrator kasus terpaksa mematikan server. Pihak yang dirugikan situs Kaskus. Risiko serangan DDoS terhadap situs DPR RI. Dampaknya, ketika situs bisa kembali diakses, pengunjung akan melihat perubahan pada nama situs DPR. Aksi itu sempat ramai di Twitter karena sejumlah akun diketahui sempat mengunggahnya perubahan itu di media sosial. Pihak yang dirugikan DPR RI. Risiko serangan distributor denial of service atau DDoS terbesar pada Microsoft. Dampak memaksa sebuah situs atau layanan menjadi offline, yaitu lewat lalu lintas data yang sangat tinggi sampai servernya tidak bisa menampung. Pihak yang dirugikan Microsoft. Pencurian kekayaan intelektual. Risiko karya prayoga digunakan oleh Brahmana tanpa izin. Dampak, Brahmana harus mencantumkan nama dan membayar royalti sebesar 2 juta rupiah atau 200 US dollar karena telah menggunakan karya desain grafis tersebut dan menghentikan penggunaan karya desain grafis yang telah diambil selambat-lambatnya pada tanggal 5 September 2008. Pihak yang dirugikan prayoga. Resiko kasus PT Nirwana Arpindo Mahaputra dengan Hairo. Dampak, Hairo harus mencantumkan nama dan membayar royalti sebesar 150 US dollar karena telah menggunakan karya desain grafis tersebut atau menghentikan pengumuman terhadap karya desain grafis yang telah diambil selambat-lambatnya pada tanggal 21 Februari 2008. Pihak yang dirugikan Nirwana. Resiko penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak lewat transaksi online. Dampaknya akibat menyerap data kartu kredit dari 2 outlet pusat perbelanjaan Bui Alis Saham akibat perbuatannya selama setahun. Beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 M sekitar 70 juta. Pihak yang dirugikan beberapa orang yang melakukan transaksi dengan kartu kredit pada pusat perbelanjaan tersebut. Permasalahan Flori. Resikonya pembobolan internet banking milik Bank BCA. Dampaknya, si hacker memfotokopi tampilan website Bank BCA yang seolah-olah milik BCA. Tindakan tersebut dilakukan untuk menginginkan nasabah sehingga pelaku dapat mengambil identitas nasabah. Pihak yang dirugikan yaitu Bank BCA. Pemalsuan atau forgery. Resiko pemalsuan Instagram. Dampaknya, penjahat cyber memfotokopi tampilan website Instagram, aplikasi foto yang seolah-olah milik Facebook Instagram. Seketika saat Anda mulai mendownloadnya, maka malware pun akan masuk ke dalam ponsel. Tujuannya adalah meminta user agar diizinkan untuk mengirim permintaan dengan menggunakan nomor pendek untuk mengaktifkan aplikasi. Pihak yang dirugikan Instagram. Pornografi anak. Risiko penyebaran materi pornografi anak. Dampak, sekitar 3.800 video dan foto yang disebarkan melalui grup medsos dan aplikasi percakapan. Polisi pun memburu 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pihak yang dirugikan 3 anak perempuan. Risikonya kasus video porno yang melibatkan seorang bocah dan perempuan. Dampak, anak-anak atau remaja yang sering menonton konten pornografi beranggapan bahwa cinta antar pasangan diukur dari kepuasan seksual atau perilaku seksual yang disajikan dalam konten pornografi. Pihak yang dirugikan anak di bawah umur. Kasus pornografi anak berbasis cyber tentu akan berdampak luar biasa terhadap psikis para korban karena rentan waktu terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku sejak anaknya berusia 2 tahun. Dia akan dirugikan keponakan dan anak kandung dari pelaku tersebut. Cyberbullying. Remaja 18 tahun berasal dari Texas mengalami cyberbullying dengan cara dikirimi pesan kasar yang diterima dari ponselnya. Dampak, Brandy Wella memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menembak dadanya sendiri. Pihak yang dirugikan Brandy dan keluarga. Masih cyberbullying. Risiko melecehkan putri sendiri dan kekasih putri secara online menggunakan identitas palsu. Dampaknya, Kendra dituntut dengan 2 tuduhan, yakni menguntit anak di bawah umur dan menghalangi pengadilan.
Keduanya merupakan tindak pidana berat dan hukuman maksimal 5 tahun. Pihak yang dirugikan putri kandung Kendara Gail Picayari dan kekasih putrinya tersebut. Resiko wanita bernama Zheng Linghua menjadi korban cyberbullying karena rambutnya yang berwarna pink. Dampaknya tahun itu dibanjiri komentar tentang rambutnya yang dicat warna pink. Komentar itu muncul di berbagai platform media sosial Cina seperti Douyin, Weibo, dan Xiaohongshu. Oleh karena itu, Zheng memutuskan untuk bunuh diri. Pihak yang dirugikan Zheng Linghua. Penyebaran informasi palsu. Risiko penyebaran hoaks tentang Indonesia jadi negara dan dengan kasus COVID-19 terbanyak. Dampaknya, warga akan mulai cemas akan kondisi COVID di negara ini. Pihak yang dirugikan warga Indonesia yang mendapat pesan hoaks tersebut. Risiko penyebaran hoaks melalui pesan berantai dan video TikTok tentang Tiongkok dan Rusia tidak wajib vaksin COVID-19 ke warganya. Dampak warga merasa ragu dan berpikir bahwa vaksin tidak wajib. Pihak yang dirugikan warga dan pemerintah. Penyebaran informasi palsu. Risikonya penyebaran hoaks melalui unggahan pada media sosial Facebook terkait pemberitaan media. CNN Indonesia memberi hadiah bagi warga yang telah divaksin. Dampaknya warga awam percaya akan hal tersebut yang nyatanya hadiah tersebut ternyata dari pihak kepolisian, pihak kecamatan pada beberapa daerah yang berbeda. Pihak yang dirugikan CNN Indonesia. Peretasan email. Peretasan raup 58,8 miliar rupiah usai bajak email perusahaan ventilator. Dampaknya Kabar Eskrim Polri Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan kasus ini dilakukan dengan modus peretasan surat elektronik atau email yang menjadi media komunikasi antara penjual dan pembeli. Kasus ini meraup keuntungan hingga 58,8 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan perusahaan ventilator. Peretasan email. Risiko peretasan email Sony Pictures Entertainment. Dampak Kementerian Keuangan menghukum Park Jin Hyuk beserta entitas korup yang memperdayakannya. Pihak yang dirugikan Sony Pictures Entertainment dan Lockheed Martin. Risiko tindak pidana siber dengan modus operandi business email compromised atau BEC. Dampak merugikan dua perusahaan asing hingga 88 miliar rupiah lebih. Pihak yang dirugikan PT Pagilaran. Pengintaian atau espionage. Risiko melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail tertentu yang kemudian diketahui milik para aktivis HAM di China. Dampak 20 perusahaan ternama terkena dampak serangan spionase ini termasuk Adobe dan Yahoo. Pihak yang dirugikan Adobe, Yahoo, dan 20 perusahaan ternama. Spionase Barack Obama dan Mitchell. Risiko hacker dari China atau Rusia diduga memasang cyberware di komputer kedua presiden dan mencuri data sensitif terkait kebijakan luar negeri AS. Dampaknya kemudian para ahli teknologi menemukan kebetulan file dalam jumlah yang cukup besar. Pihak yang dirugikan Barack Obama dan John Mitchell. Pengintaian atau spionage. Titan Ray. Komputer pemerintah AS berada di bawah ancaman yang diatur oleh peretas militer Cina yang diberi nama Titan Ray. Dampaknya para hacker menembus ke dalam jaringan komputer menggunakan metode yang baru dan mencoba mencuri informasi sebanyak mungkin. Pihak yang dirugikan pemerintahan AS. Penggelapan atau cyber extortion. Hacker Lockbit minta tebusan 256 miliar rupiah. Risiko Lockbit dikabarkan telah membutuhkan data nasabah PT Bank Syariah Indonesia atau TBK atau BSI di dark web. Dampak FW mengatakan bahwa hampir 2.400.000 perusahaan AS, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan sekolah menjadi korban ransomware. Pihak yang dirugikan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan sekolah di AS. Diminta uang tebusan $1,5 juta. Risiko para peretas menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk mengacak dan mencuri data komputer milik organisasi. Dampak walau terkena dampaknya setiap hari ini berdampak besar pada ekonomi dan kemampuan orang biasa untuk mengakses layanan penting. Pihak yang dirugikan hampir 2.400.000 perusahaan AS, pemerintahan daerah, fasilitas kesehatan, dan sekolah menjadi korban. KSA. Risiko kelompok hacker asal Rusia Revil disebut-sebut sebagai pelaku serangan ransomware besar-besaran terhadap penyedia layanan terkelola Kaseya Limited. Dampak Revil mengklaim telah menginfeksi 1 juta sistem yang terkait dengan layanan Kaseya dan meminta uang tebusan sebesar $70
atau sekitar 1 triliun dalam bentuk Bitcoin untuk membuka kunci deskripsi. Yang dirugikan oleh pihak KSA. Kasus Bank of Thailand di Bangkok, Thailand. Risiko penipuan perbankan digital ini yang melibatkan berbagai transaksi daring tidak sah. Dampak total kerugian yang diderita para korban mencapai 3,9 juta atau 58,4 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan, nasabah korbannya diprediksi mencapai 40.000 orang. Kejahatan keuangan online. Kasus Bank of America Los Angeles. Risiko penipuan sebuah bank besar di Bank of America. Dampak akibatnya Bal kehilangan uang sebesar 18.000 atau sekitar 296,73 juta. Pihak yang dirugikan nasabah bank di negara tersebut. Kasus OCBC di Singapura. Risiko penipuan sebuah bank swasta di Singapura. Dampaknya kerugian korban phishing di Singapura ini mencapai total nominal 8,5 juta atau 127 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan nasabah yang menerima SMS dari pihak yang mengaku sebagai staf bank. Kasus data Tokopedia. Risiko kebocoran data pribadi milik pengguna Tokopedia. Dampak sebanyak 91 juta pengguna yang bocor dan diperjualbelikan. Pihak yang dirugikan Tokopedia. Kasus Bjorka hack data presiden. Risiko retas atau hacker yang menggunakan identitas Bjorka. Dampaknya sejumlah dokumen yang diklaim diretas oleh Bjorka antara lain dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Pihak yang dirugikan Presiden Joko Widodo dan BIN. Kasus Dukcapil. Risiko retas atau hacker yang menggunakan identitas Bjorka. Dampak masyarakat mengancam dari masyarakat atas tindakan Dukcapil tersebut yang dianggap lalai melindungi data personal masyarakat. Pihak yang dirugikan masyarakat. Pencurian akses atau network akses. Situs tempo.id. Risiko peretasan yang di dalamnya tertulis Stop Hoax, jangan bohongi rakyat Indonesia. Kembali ke jurnalistik yang benar, patuhi Dewan Pers, jangan berdasarkan orang yang bayar saja. Dampak Tempo membuat laporan dengan narasumber sejumlah pesohor yang terlibat dalam aksi penggalangan dukungan Omnibus Law di media sosial. Pihak yang dirugikan situs Tempo. Pembobolan PIN nasabah. Risiko tukang becak membobol PIN nasabah. Dampak akibat perbuatan pelaku bersama tukang becak. Korban menderita kerugian sebesar 320 juta. Pihak yang dirugikan nasabah. Peretasan akun Twitter tokoh ternama. Risiko pembajakan akun Twitter milik sejumlah tokoh ternama untuk mempromosikan penipuan Bitcoin. Dampaknya serangan kepada Twitter menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan data. Bagaimana platform seperti Twitter bisa digunakan untuk merusak debat publik. Pihak yang dirugikan tokoh ternama tersebut. Kasus video shoot. Risiko artis Giselle Anastasia 30 tahun dan pria bernama Mikhail Yokinobu dengan Devletes yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran video porno. Dampaknya baik Giselle maupun Mikhail disangkakan pasal berlapis tentang undang-undang atau UU pornografi pasal 4 ayat 1 29 atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Pihak yang dirugikan Giselle Anastasia dan Mikhail. Kasus ancaman konten intim disebar. Risikonya kekerasan seksual revenge porn oleh mantan pacar yang mengalami kekerasan verbal, fisik hingga penyebaran konten seksual ke sosial media. Dampak pengalaman itu membuatnya berada pada titik terendah dalam hidupnya hingga mencoba bunuh diri. Dia akan dirugikan Bunga. Kasus Via Valen terima pesan mesum. Risiko pelecehan seksual di dunia maya melalui pesan. Dampaknya kejahatan siber ini bisa menjatuhkan hidup perempuan yang berisiko menjadi korban berkali dan bisa terjadi seumur hidup. Pihak yang dirugikan Via Valen. Pemerasan SYL. Pemerasan oleh pimpinan KPK kepada ex-Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Dampak SYL telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementan pada 11 Oktober 2023. SYL mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian akibat terjerat perkara tersebut. Pihak yang dirugikan Syahrul Yassin Limpo. Pemerasan 63 kepala sekolah. Risiko pemerasan terhadap 63 sekolah menengah. Pertama,
Dampaknya 6 pejabat Kejaksaan Negeri Indramayu Hulu Riau dipecat. Pihak yang dirugikan 63 Kapsek SMP. Pemerasan seksual Pasutri Medan. Risiko pemerasan seksual online atau sextortion kian marak terjadi di Indonesia. Dampak mereka mengeluarkan video yang tidak senonoh dan diancam disebarkan, dan dua-duanya kemudian diperas. Pihak yang dirugikan korban yang menjadi target sasaran Pasutri tersebut. Kejahatan sumber daya komputer Squid November 2021. Risiko penciptaan uang kripto membawa kabur uang dari token investor. Dampaknya investor mengalami kerugian setelah pencipta uang kripto Squid membawa kabur uang senilai 2,1 juta atau sekitar 30 miliar rupiah usai mencairkan token tersebut. Hal tersebut membuat harga mata uang kripto Squid terjun bebas ke level USD. Pihak yang dirugikan investor Squid. Kejahatan sumber daya komputer MTGOX 2015. Risiko marketplace memalsukan data serta mencuri senilai jutaan dolar deposit Bitcoin. Dampak kemudian MTGOX menyatakan bangkrut dan kehilangan 850 juta Bitcoin senilai 500 juta. Marketplace pun harus mendekam selama 2,5 tahun di penjara. Pihak yang dirugikan konsumen MTGOX. Africrypto Juni 2021. Risiko menggelapkan miliaran pound sterling melalui platform trading Bitcoin. Dampak setelah dana terkumpul hingga 2,5 miliar pound sterling atau 49 triliun rupiah, mereka mengaku bahwa Africrypto diretas sehingga harus menutupnya. Pihak yang dirugikan para investor Africrypto. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari tugas kedua. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.